Pelacur sejatinya adalah sebuah pekerjaan yang identik dengan dunia hitam. Banyak masyarakat yang menganggap pelacur sebagai pekerjaan yang menjijikan. Hal ini tentunya terkait dengan norma-norma serta nilai-nilai keagamaan yang dianut masyarakat tersebut. Namun, tahukah Anda, dalam sejarah dunia ada beberapa pelacur yang namanya tercatat dalam sejarah karena mengubah dunia? Siapa saja mereka? Yang pertama, Theodora. Sebelum menjadi seorang permaisuri, Theodora telah mengalami perjalanan hidup yang panjang. Karena begitu miskin, saat kecil ia dan kedua kakaknya dikirim oleh ibunya ke kota untuk menjadi pelacur. Akan tetapi, untuk menjadi pelacur di kota Konstantinopel pada masa itu haruslah pandai menari, menyanyi atau bermain alat musik. Sedangkan Theodora tak menguasai ketiga hal tersebut. Theodora pun menjadi pelacur paling kacau di seluruh Konstantinopel. Namun pada suatu hari nasibnya pun berubah. Ia bertemu dengan pria yang mengaku bernama John. John ternyata kaisar yang menyamar. Ia melamar Theodora dan Theodora pun menjadi permaisurinya. Selama kepemimpinan John dan Theodora, Theodora menjelma menjadi permaisuri yang tegas, menindak pelaku pemerkosaan dan membantu menetapkan hak kepemilikan properti untuk perempuan di Konstantinopel. Masa kecilnya yang kelam memberikannya banyak pelajaran hidup. Selanjutnya yang kedua yaitu Aspasia. Aspasia dilahirkan dari keluarga yang miskin. Untuk dapat bertahan hidup, ia terpaksa bekerja sebagai pelacur. Namun masa tersebut, pelacuran dilegalkan dan disenangi masyarakat Yunani. Aspasia tidak ingin menjadi pelacur yang biasa-biasa saja. Berkat kegigihannya, ia berhasil menjadi pelacur kelas atas dan nomor 1 di Athena. Dengan kecerdikannya, Aspasia mendekati Pericles, pria nomor 1 di Athena. Mereka kemudian menikah. Pernikahan mereka menjadi pusat perhatian di Athena, sampai-sampai Socrates memberi penghargaan kepada pasangan tersebut. Selanjutnya yang ketiga ada Rahab. Rahab merupakan seorang wanita yang cerdas dan berjiwa independen. Pada masa itu, menjadi seorang istri layaknya menjadi budak bagi seorang suami. Rahab menolak pinangan seorang pria yang lebih memilih menjadi pelacur karena ingin bebas dan tak terikat. Pada suatu hari, mata-mata dari kota sebelah berusaha menyusup ke kota tempat Rahab tinggal. Rahab melindungi mata-mata tersebut sehingga prajurit di kota tempat Rahab tinggal tak bisa menemukan si mata-mata. Rahab melakukannya karena tak menyukai kepemimpinan sang raja. Mata-mata musuh pun dengan mudah kembali ke kotanya. Informasi dari mata-mata yang disembunyikan Rahab membuat kota tempat Rahab tinggal mudah ditaklukkan oleh musuh. Peristiwa ini bahkan dicatat dalam kitab Perjanjian Lama tentang seorang pelacur yang mengubah dunia. Selanjutnya yaitu Nell Queen. Queen terlahir dari pasangan pemilik rumah bordil. Sedari kecil, Queen yang pintar telah bekerja membantu orang tuanya di rumah bordil tersebut. Pada suatu hari, Raja Charles II berkunjung ke rumah bordil milik orang tua Queen. Terkesan dengan kelincahan dan kecerdasan Queen, Raja Charles II mengangkatnya menjadi selir, sehingga ia menjadi selir kesayangan raja. Banyak keputusan-keputusan penting Raja Charles II sesungguhnya berasal dari pemikiran Queen. Yang terakhir ada Georgina Bayer. Georgina sesungguhnya terlahir sebagai seorang pria dengan nama asli George Bertrand. Ia menekuni dunia prostitusi setelah menjadi waria saat masih remaja. Ia mengumpulkan uang dari menari telanjang dan menjadi pelacur. Namun suatu saat ia diperkosa oleh 4 orang tidak dikenal di sekitar lingkungan tempatnya bekerja. Trauma dengan apa yang dialaminya,
George pindah ke Selandia Baru untuk memulai hidup baru. Di sana ia melakukan operasi kelamin. Selanjutnya ia memulai karir sebagai aktris. Kemudian karirnya berlanjut menjadi seorang pembawa acara di stasiun radio. Pada awal tahun 1990-an ia bergabung dengan dunia politik. Tahun 95 ia menjadi wali kota transgender pertama di dunia. 5 tahun berikutnya Georgina menjadi salah satu anggota parlemen. Selama 8 tahun bekerja hingga pensiun, ia senantiasa memperjuangkan hak-hak untuk para lesbian, gay, biseksual, dan transgender di seluruh dunia.